Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kurnia Putri, kelas 5B NPM 2275462. Eh, yang terhormat, Bu Sutarni, SPMEP, selaku dosen pada mata kuliah Metodologi Riset Agribisnis dan Bu Nazila sebagai teknisi mata kuliah Metodologi Riset Agribisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang skrip tugas akhir saya yaitu efisiensi alokatif dan pendapatan usaha padi di Desa Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Baik, eh, budidaya padi merupakan komoditas yang baik bagi perekonomian Indonesia, berfungsi sebagai mata pencarian utama bagi masyarakat pedesaan dan sebagai makanan pokok. Namun, sektor ini menghadapi tantangan signifikan termasuk produktivitas yang belum optimal, fluktuasi harga, dan penurunan luas lahan panen. Pada tahun 2023, produksi padi mengalami penurunan dengan total 53,98 juta ton gabah kering giling, yaitu berkurang 1,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti cuaca ekstrim dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Untuk meningkatkan hasil produksi, efisiensi alokatif inilah eh, yang menjadi krusial. Tani perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi melalui analisis regresi linear berganda. Dengan demikian, penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi solusi guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Selanjutnya ini adalah tabel luas panen dan produksi di Kabupaten Tulungagung Barat. Pada tahun 2019, yaitu luas panen sebesar 11.543,67 hektar dengan produksinya 43,391,57 ton dengan produksinya kuintal per hektarnya itu 37,59. Namun dari tahun 2018 ini dari luas panen, produksi dan produktivitas ini mengalami fluktuasi dan terjadi juga penurunan pada tahun 2023 itu dengan produktivitasnya sebesar 46,21. Dari penelitian ini maka dapat disebutkan dengan rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana tingkat pendapatan di Desa Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh faktor produksi pada usaha tani padi di Desa Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan yang terakhir itu apakah penggunaan faktor-faktor produksi usaha tani pada Desa Gunung Terang di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sudah mencapai efisien secara alokatif. Untuk tujuan penelitian ini yang pertama itu menganalisis pendapatan petani di Desa Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Yang kedua menganalisis faktor produksi yang berpengaruh pada usaha tani padi di Desa Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan yang terakhir itu menganalisis efisiensi alokatif penggunaan faktor produksi yang berpengaruh terhadap produksi padi di Desa Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan kegunaan atau dari penelitian ini yang pertama itu sebagai bahan pertimbangan bagi petani dalam penggunaan faktor produksi usaha tani padi dalam meningkatkan pendapatan petani. Dan yang kedua sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya pada bidang yang sama. Ini merupakan kerangka pemikiran dari judul tugas akhir saya. Yang pertama itu ada usaha tani padi dengan potensinya lahan yang subur. Dengan kendalanya itu ada produktivitas rendah dan biaya produksi yang mahal atau yang tinggi. Untuk penggunaan faktor produksinya itu kemudian dianalisis menggunakan penerimaan dan pendapatan, faktor yang berpengaruh terhadap usaha tani padi, tingkat efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi. Dari penerimaan dan pendapatan ini dianalisis melalui alat analisis itu analisis usaha tani atau biaya, penerimaan, dan pendapatan. Untuk faktor yang berpengaruh itu alat analisisnya itu analisis fungsi produksi Cobb Douglas dan untuk mengetahui tingkat efisiensinya itu menggunakan alat analisis efisiensi alokatif menggunakan faktor produksi. Kemudian penerimaan pendapatan ini diketahui dengan efisiensi usahanya dengan menggunakan analisis RC rasio. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama itu adalah padi, merupakan esensial dalam usaha tani yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam penanaman. Berbagai teknik budidaya yang diterapkan oleh petani tidak hanya berfokus pada peningkatan hasil panen, tapi juga pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Beberapa metode yang paling adalah sistem of price intensification, pengolahan tanaman terpadu, IPB prima, teknik budidaya hasutan, teknik budidaya salibu, dan perawatan lahan. Kemudian ada biaya total usaha. Besarnya biaya produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus TC sama dengan TFC ditambah TPC.
Kemudian ada penerimaan dalam usaha tani dengan rumus itu TR sama dengan PY dikali Q. Kemudian pendapatannya itu keuntungan sama dengan TR min TC atau pendapatan usaha tani ini dengan total penerimaan usaha tani dikurang dengan total total biaya usaha tani. Untuk fungsi produksinya itu tahap satu dan tahap 3 itu merupakan tahap irasional dari suatu produksi, bisa dilihat dari kurva di samping. Tahap 2 ini merupakan tahap rasional atau daerah ekonomis dari suatu produksi. Tahap satu pada fungsi produksi neoklasik meliputi tingkat penggunaan input dari nol ini sampai dengan tingkat di mana MPP sama dengan APP. Tahap 2 meliputi daerah titik di mana MPP sama dengan APP sampai titik di mana fungsi produksi mencapai maksimum dan MPP sama dengan nol. Tahap ketiga meliputi daerah di mana fungsi produksi menurun dan MPP-nya negatif. Selanjutnya adalah fungsi Cobb Douglas. Fungsi Cobb Douglas ini adalah salah satu model yang paling banyak digunakan dalam analisis ekonomi untuk menggambarkan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Untuk si Cobb Douglas ini bentuk fungsinya itu non-linear sehingga parameternya harus diubah ke dalam bentuk linear. Sebagai berikut itu ln y, ln a, ditambah B1, ln X1, ditambah B2, ln X2, ditambah 3, ln X3, dan BLN, ln Xn, dan error. Selanjutnya ada efisiensi produksi usaha tani. Dalam efisiensi produksi usaha tani ini ada tiga efisiensi. Yang pertama, efisiensi teknis, ekonomis, dan alokatif. Efisiensi teknis ini mencakup kemampuan petani untuk mengatur faktor produksi sehingga produksi tinggi adalah bagian dari efisiensi teknis. Efisiensi ekonomi dilihat dari sudut pandang biaya dan keuntungan. Sedang artinya petani harus mampu mengoptimalkan penggunaan input seperti tanah, lahan, tenaga kerja, modal, dan teknologi untuk meningkatkan output mereka. Untuk mencapai keuntungan maksimal, petani harus mengalokasikan komponen produksi secara efisien. Ini berarti mengurangi biaya produksi dan meningkatkan output. Efisiensi alokatif adalah ketika perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan itu menyamakan nilai produk menjadi setiap faktor dengan harganya. Untuk metode penelitian itu, yang pertama itu ada tempat dan waktu. Lokasi penelitian itu berlokasi di Desa Gunung Terang, Kabupaten Tulungagung Barat pada tanggal 25 Januari 2025 dengan alat dan bahan itu ada kuesioner, alat tulis, laptop dengan software Microsoft Excel dan SPSS. Untuk yang kedua ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah kuantitatif untuk menganalisis pendapatan, efisiensi alokatif, dan kualitatif untuk melihat perspektif petani mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi. Pengumpulan data itu data primer dengan wawancara dan observasi, data sekunder menggunakan sumber dari buku, laporan, dan BPS. Untuk metode sampling dan analisis data itu, metode sampling itu sampling menggunakan sampel random sampling dengan kriteria itu petani padi di Kecamatan Gunung Terang. Sedangkan analisis datanya, analisis biaya, total biaya, penerimaan dan pendapatan, analisis fungsi produksi, dan fungsi Cobb-Douglas dan efisiensi alokatif. Sekian pemaparan materi dari tugas akhir saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.